Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Jannah. Nama saya Nuar Susanti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami paparkan materinya. Masuknya Islam ke Indonesia. A. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Kedatangan Islam ke daerah-daerah di Indonesia tidaklah secara bersamaan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat para tokoh. Para tokoh yang mengetahui itu ada yang secara langsung melalui penelitian atau secara langsung mengetahui terjadinya budaya Islam masuk ke Indonesia. Sumber-sumber pendukung masuknya Islam ke Indonesia. 1. Berita dari Arab. Berita ini diketahui dalam aktivitas perdagangan bangsa Arab dengan bangsa Indonesia yang terjadi pada Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 di sekitar daerah Selat Malaka. Yang kedua, berita dari Eropa. Berita dari Marco Polo ini. Marco Polo sendiri adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya ke Indonesia setelah kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Yang ketiga, berita dari India. Berita ini mempunyai peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang keempat, berita dari Cina. Berita ini diketahui dari catatan Ma Huan yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Yang kelima, sumber-sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dalam negeri yang menerangkan masuknya Islam ke Indonesia, yakni penemuan sebuah batu. Penemuan sebuah batu tersurat ini menggunakan bahasa Arab dan tulisan Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat dilakukan secara damai. Saluran-saluran yang berkembang ada 6. Yang pertama, saluran perdagangan. Secara umum, Islamisasi dilakukan oleh para pedagang. Melalui pedagang itu dapat digambarkan mula-mula mereka berdagang di tempat-tempat pusat perdagangan, dan di antara mereka ada yang bertempat tinggal sementara dan bertempat tinggal menetap. Kemudian mereka terus berkembang menjadi perkampungan. Perkampungan golongan pedagang muslim yang dari negeri asing disebut pekojan. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kemudian yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf merupakan saluran yang penting dalam proses Islamisasi karena berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Yang keempat, saluran pendidikan. Para ulama, guru agama, raja itu berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang menjadi tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Yang kelima, saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni sastra, kaligrafi. Contoh dengan pertunjukan wayang. Melalui cerita-cerita wayang tersebut, kemudian disisipkan ajaran agama Islam. Yang terakhir, yang keenam, adalah saluran politik. Saluran politik, pengaruh pada kekuasaan raja, sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Karena jika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejak rajanya. Yang keempat, Kerajaan Banten 1552 sampai 1684 Masehi. Banten merupakan kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-16. Setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai meninggalkan Malaka sejak tahun 1511 yang telah dikuasai oleh Portugis. Karena tertarik dengan budi pekerti dan ketinggian ilmunya,
Maka Bupati Banten menikahkan Sarif Hidayatullah dengan adik perempuannya. Dari pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak. Tidak lama kemudian, Sarif Hidayatullah berangkat ke Cirebon menggantikan uaknya. Sedangkan tugas penyebaran agama Islam di Banten diserahkan kepada anaknya yaitu Hasanuddin. Yang kelima, Kerajaan Goa di Makassar 1078 sampai 1667 Masehi. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi dengan raja yang terkenal yaitu Tuma Parisi Kalona yang memerintahkan kerajaan dengan peraturan memungut cukai dan mengangkat kepala-kepala daerah. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Goa Talo berhasil. Hal ini merupakan tradisi yang mengharuskan seorang raja menyampaikan hal baik kepada orang lain. Yang terakhir, Kerajaan Maluku. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur yaitu Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.